dengan langkah-langkah stimulus fiskal yang diputuskan dan juga bagaimana nanti berkaitan dengan fungsi bank sentral dan juga fungsi OJK dan fungsi LPS. Jadi sekali lagi, angka-angka makroekonomi kemarin yang disampaikan itu adalah what if skenario, bukan proyeksi. Di bidang pertumbuhan ekonomi kita sedang berusaha sangat keras untuk mencegah agar pertumbuhan ekonomi tidak turun di bawah 2,3%. Ingat, dalam rapat Dewan Gubernur bulanan pada tanggal 19 Maret, dengan skenario moderat itu 4,2%. Dengan langkah-langkah stimulus yang ada, kita mencegah tidak turun 2,3%. Semoga dengan usaha-usaha ini dan juga dengan doa-doa dan ikhtiar kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, itu pertumbuhan ekonomi bisa minimal 2,3% dan bisa di atas 2,3%. Dan itulah stimulus fiskal yang diperlukan untuk tambahan anggaran kesehatan, jaminan sosial, pemulihan ekonomi yang kemarin disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan memerlukan tambahan anggaran 405,1 triliun atau defisitnya 5,07% dari PDB, dan Bu Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa itu adalah langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasi COVID ini, dan tentu saja ada komitmen dari Bu Menteri Keuangan, dari pemerintah untuk bisa menurunkan defisit tadi di tahun depan, di tahun berikutnya, sehingga tahun 2023 itu bisa tidak lebih dari 3%. Dan oleh karena itu, karena undang-undang yang sekarang itu tidak memungkinkan untuk itu, makanya dikeluarkanlah oleh Perpu. Termasuk juga di Bank Indonesia, kita terus memastikan untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah, agar stabilitas nilai tukar rupiah yang sudah kita jaga selama ini terus berlangsung. Sehingga kenapa tadi saya sampaikan ya, bahwa nilai tukar rupiah saat ini relatif memadai, stabilitas terus dijaga, dan insya Allah dengan langkah-langkah tadi ada kecenderungan stabilitas nilai tukar akan terus berlangsung, bahkan bergerak menguat ke arah 15.000 di akhir tahun. Dan untuk itu kerjasama korporasi dari kita bersama, termasuk juga para pelaku pasar, dunia keuangan, para eksportir, untuk sama-sama menjaga stabilitas ini secara baik. Komunikasi kami dengan para investor global, baik kemarin maupun pagi ini, mencerminkan bahwa confident investor global terhadap Indonesia cukup kuat, bahwa berbagai komitmen itu dilakukan, dan melihat bahwa prospek ekonomi Indonesia ke depan itu masih cukup baik. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan untuk meluruskan dan juga memberikan penjelasan atas berbagai pemberitaan yang dari kemarin itu terus yang kemudian bergulir di global ya maupun di nasional, seolah-olah bahwa nilai tukar rupiah akan 17.500 atau bahkan 20.000. Itu sekali lagi adalah what if skenario yang kalau tidak melakukan langkah-langkah bersama. Dengan langkah-langkah bersama seperti tadi, insya Allah bahwa nilai tukar akan bergerak stabil dan cenderung menguat. Termasuk juga langkah-langkah yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden untuk memperluas ya pembatasan sosial dalam skala yang besar yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden ya, dan kemudian juga diterapkan secara lebih luas. Dan karena itu kami juga dalam kesempatan ini menegaskan kembali dukungan dari masyarakat semua untuk mematuhi ya arahan-arahan dari pemerintah baik pusat maupun daerah agar memang penyebaran COVID-19 ini bisa ya diatasi, dan karenanya dampaknya terhadap ekonomi, sektor keuangan dan juga rupiah itu bisa dijaga secara baik. Itu yang pertama. Yang kedua,
Juga kami juga tegaskan bahwa di dalam Perpu pembelian SBN atau surat utang negara, surat berharga syariah negara dari Bank Sentral, dari Bank Indonesia adalah the last resort. Saya juga melihat adalah sejumlah pemberitaan yang seolah-olah bahwa kita akan BLBI gitu ya, atau bailout, yaitu sesuatu yang memang barangkali itu saya pandang tentu saja perlu diberikan penjelasan yang lebih baik. Ibu Menteri Keuangan kemarin sudah menjelaskan bagaimana defisit fiskal atau anggaran itu akan kemudian dilakukan. Beliau sudah mengatakan akan melakukan relokasi anggaran. Beliau juga sudah mengatakan akan menggunakan dana-dana yang ada, baik dari Silva maupun juga sejumlah dana yang ada di lembaga-lembaga yang di bawah kewenangannya pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Kami secara maraton akan membahas bersama dengan Ibu Menteri Keuangan untuk melihat tambahan-tambahan pembiayaan yang memang diperlukan dari pasar setelah mempertimbangkan tentu saja postur dari anggarannya, sumber-sumber dana yang tersedia baik dari Silva, relokasi anggaran maupun sejumlah lembaga di bawah kewenangan pemerintah, dan kemudian berapa yang akan diperlukan dari pasar khususnya melalui penerbitan SUN atau SBSN. Tentu saja ada kemungkinan misalnya penerbitan SUN SBSN dalam bentuk global bond itu ditingkatkan. Seperti itu, sehingga penyerapan pasar dari global itu bisa membiayai sebagian dari kebutuhan dari pembiayaan defisit fiskal tadi. Ada juga kemungkinan bahwa target lelang SBN di dalam negeri yang selama ini 15 triliun per lelang ditingkatkan. Saya informasikan kemarin dalam press briefing sebelumnya, minggu lalu lelangnya SBN yang targetnya 15 triliun, bid yang masuk lebih dari 30 triliun, dan kemudian yang dimenangkan 20 triliun. Itu mencerminkan bahwa absorpsi pasar itu masih memungkinkan untuk membiayai kebutuhan penerbitan SBN tadi. Di global, bagaimana kita juga, saya bicara dengan para investor, mereka juga kemudian juga bisa melihat bahwa penerbitan bond itu di dunia global itu juga masih dimungkinkan. Apakah penerbitan global bondnya bisa ditingkatkan dari rencana 8 miliar dolar menjadi lebih tinggi 10 miliar dolar atau yang lain. Ini yang sedang dirumuskan untuk melihat bagaimana penggunaan berbagai anggaran yang ada, penggunaan dana yang ada, bagaimana kapasitas absorpsi dari pasar global maupun domestik itu bisa menyerap tadi. Nah, dalam hal pasar itu tidak bisa menyerap, misalnya suku bunganya atau yield SBN-nya terlalu tinggi. Terakhir lelangnya minggu lalu adalah kalau tidak salah rata-rata dari untuk 10 tahun itu bond itu kurang lebih 7,9% gitu ya, seperti itu ya. Kemudian tadi saya sampaikan ya yang dimenangkan 20 triliun seperti itu ya. Dan komunikasi saya dengan para investor global dan domestik itu memang kapasitas pasar itu bisa menyerap. Nah, dalam hal itu kapasitas pasar itu ya tidak bisa menyerap. Misalnya kemudian menyebabkan suku bunga yield-nya SBN meningkat tinggi atau menjadi tidak rasional. Disinilah perlunya Bank Sentral kemudian bisa membeli SBN itu dari pasar primer atau pasar perdana. Undang-undang Bank Indonesia, dan ini adalah kaidah kebijakan moneter yang prudent yang selama ini kami lakukan,
memang tidak bisa bank sentral itu membiayai defisit fiskal dari pasar primer. Karena apa? Itu menimbulkan tentu saja kenaikan uang beredar yang bisa berdampak kepada inflasi. Tapi yang kita hadapi adalah kondisi tidak normal. Dalam kondisi tidak normal, dalam hal kapasitas pasar tidak bisa melakukan, disinilah Bank Indonesia sebagai the last resort. Jika diperlukan, itu dalam hal seperti itu. Kemarin juga sudah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan komitmen beliau untuk menjaga kebijakan fiskal yang prudent yang selama ini beliau terapkan. Kami di Bank Indonesia juga akan terus menjaga kebijakan moneter yang prudent ini. Yang kita lakukan di dalam Perpu itu adalah dalam kondisi tidak normal. Kalau insya Allah dengan langkah kita bersama, kondisi kita segera menjadi normal kembali, kapasitas pasar itu bisa menyerap, tentu saja kita akan kembali pada kaidah-kaidah kebijakan moneter yang prudent bahwa Bank Indonesia tidak membeli SUN atau SBSN dari pasar primer. Yang terus kami lakukan adalah tentu saja dari pasar sekunder dalam rangka untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan dalam rangka menstabilkan pasar SBN khususnya dalam hal investor asing melepas SBN-nya dari Indonesia seperti yang terjadi pada saat kepanikan global sekitar minggu-minggu kedua dan minggu ketiga bulan Maret yang lalu. Itu yang kami ingin sampaikan. Tentu saja saya tahu kawan-kawan media, masyarakat, ekonom, pasar itu ingin melihat detailnya seperti apa. Berapa yang globalnya, berapa yang domestiknya. Beri waktu kami untuk membicarakan dengan Ibu Menteri Keuangan agar kita ada kejelasan yang diperlukan. Tapi yang tadi kami sampaikan komitmen kami bersama untuk menjaga kebijakan fiskal yang prudent, kebijakan moneter yang prudent bahkan dalam kondisi-kondisi yang tidak normal ini. Banyak tentu saja bertanya mengenai berbagai hal terkait bagaimana mengenai pemulihan ekonomi. Tentu saja itu adalah beberapa yang akan didetailkan. Pemerintah sedang membicarakan ke beberapa lembaga keuangan untuk bagaimana lembaga keuangan bisa kemudian juga berpartisipasi di dalam rangka pemulihan ekonomi, termasuk juga bagaimana obligasi korporasi, bagaimana asset-backed securities dari korporasi itu bisa dilakukan kemudian oleh lembaga keuangan ini. Dan tentu saja detailnya tentu saja pada saatnya pemerintah akan menyampaikan dan tentu saja nanti kami dari Bank Indonesia juga akan menyampaikan. Saya kira itu yang kedua. Mohon jangan diartikan ini sebagai bailout. Mohon jangan diartikan ini sebagai BLBI, seperti itu. Prudent terus dilakukan, termasuk juga bagaimana tentu saja nanti kita menjaga stabilitas di sektor keuangan. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, bahwa berkaitan dengan pengelolaan lalu lintas divisa. Kemarin sudah saya tegaskan bahwa kita tidak akan menerapkan kontrol divisa. Kenapa demikian? Pemulihan ekonomi Indonesia, pembangunan ekonomi Indonesia memang kita utamakan dari tabungan-tabungan dalam negeri. Tapi kebutuhan investasi untuk tumbuh tinggi tidak bisa semuanya dibiayai, didanai dari tabungan dalam negeri. Itulah yang sering kita mengistilahkan dalam terminologi ekonomi, kita masih menghadapi kesenjangan tabungan dan investasi, saving investment gap. Disinilah kenapa diperlukan investasi asing. Investasi asing ini bisa dalam bentuk portfolio, baik di SBN, di obligasi korporasi, di saham,
maupun dalam bentuk PMA. Apalagi pemerintah juga sedang dalam proses mempercepat Omnibus Law yang diharapkan akan menarik PMA yang lebih besar untuk agar ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat dan lebih tinggi. Itulah yang kemudian dilakukan kenapa kebebasan lalu lintas devisa bagi investor asing harus terus dijalankan agar arus investasi asing dalam bentuk investasi portfolio, dalam bentuk PMA itu dijamin lalu lintas divisanya yang masuk maupun yang keluar. Yang kemarin dimasukkan di dalam Perpu adalah pengelolaan lalu lintas divisa bagi penduduk Indonesia. Itu pun dalam hal diperlukan. Ya, kemarin saya jelaskan bentuknya seperti apa. Misalnya kewajiban eksportir untuk mengkonversi dolarnya ke rupiah dalam berbagai kesempatan. Ingat kawan-kawan media, kawan-kawan Redpel, kemudian Pemret juga menanyakan kepada saya, berapa banyak eksportir yang sudah memasukkan hasil devisa ekspornya ke Indonesia? Saya sampaikan ya lebih dari 80%. Tapi masuknya devisa hasil ekspor itu kan banyak juga yang masih dalam bentuk valuta asing, belum dikonversikan di dalam rupiah. Kami terus berterima kasih kepada para eksportir yang memang terus memasok ya devisanya untuk di pasar falas, dan kami harapkan itu terus berlangsung. Tapi tentu saja what if skenario tadi ya, kalau terjadi suatu hujan lebat ya, tentu saja kita perlu sedia payung. Bukan berarti payungnya akan dipakai ya, tapi kan kita tidak mungkin menunggu hujannya lebat baru cari payung. Itu yang sebenarnya yang kami masukkan ke dalam pengelolaan lalu lintas devisa kemarin adalah seperti itu. Misalnya nanti dibutuhkan ya, sekali lagi kalau diperlukan, bisa nggak Bank Indonesia meminta ya agar para eksportir itu mewajibkan mengkonversikan dolarnya ke rupiah. Itu pun kalau diperlukan ya, seperti itu. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 99 memang itu tidak dimungkinkan. Oleh karena itu perlu masuk di dalam dalam hal diperlukan. Kalau kawan-kawan bertanya kepada saya, para eksportir khususnya bertanya kepada saya, para perusahaan bertanya kepada saya, tentu saja kami di Bank Indonesia itu belum ada rencana pada saat ini untuk mewajibkan para eksportir mengkonversi dolarnya ke rupiah. Sekali lagi, kami belum ada rencana untuk mewajibkan konversi dolar itu ke rupiah. Ya, ini adalah dalam hal diperlukan. Oleh karena itu, kami juga terus mengajak. Dan terima kasih selama ini para eksportir, kami juga berkomunikasi terus dengan dunia korporasi, dengan para eksportir, kolaborasinya, kerjasamanya, dan yang sangat erat yang agar bisa terus memasok dolar hasil ekspornya ke rupiah. Sehingga stabilitas nilai tukar rupiah ini bisa kita jaga. Bagus untuk Bank Indonesia, bagus untuk para eksportir, bagus para importir, bagus bagi dunia usaha. Tentu saja dalam ini kami juga memahami bahwa dunia usaha memerlukan devisa ke depan, gitu, seperti itu. Nah, kami kan sudah memperbanyak domestic non-delivery forward. Ini bisa digunakan untuk melakukan hedging, melakukan lindung nilai, sehingga tidak perlu khawatir menjual dolarnya sekarang, nanti kalau butuh, nanti bagaimana? Karena dengan domestic non-delivery forward ini, tentu saja itu bisa melindungi risiko nilai tukar, sehingga kita ada kontraknya berapa nilai tukar yang ada. Inilah berbagai langkah-langkah yang terus kami lakukan bersama otoritas terkait dengan dunia usaha dan dunia perbankan. Saya kira 3 hal itu yang kami ingin tambahkan penjelasan sekaligus agar memperjelas berbagai misinterpretasi yang kemarin saya simak ya
diberitakan, yang tentu saja juga saya juga kemarin terima kasih kawan-kawan media. Kami juga kemarin meminta teman-teman kami dari Departemen Komunikasi untuk memberikan penjelasan ini kepada kawan-kawan media, kawan-kawan para ekonom. Terima kasih, ini media yang kemudian juga telah memberikan suatu pemberitaan dari yang kemarin kami sampaikan kepada kawan. Terima kasih, karena ini adalah suatu kerjasama yang sangat baik. Dan juga investor, seperti tadi saya juga dari kemarin pagi ini juga berkomunikasi untuk memberikan penjelasan secara lebih baik. Akhirnya, ayo kita bersama, ya, bersama-sama dengan pemerintah, dengan berbagai pihak, mari kita perkuat kita koordinasi yang sangat baik ini, ya, saat ini dan ke depan, khususnya dalam hal saat-saat yang memang memerlukan kerjasama yang sangat erat ini. Mari kita ciptakan suatu suasana yang kondusif, ya, sehingga kita bisa memusatkan seluruh perhatian agar wabah yang sangat-sangat kita tidak harapkan ini dan mewabah secara global segera kita bisa atasi, termasuk juga masyarakat. Mari monggo itu betul-betul mengikuti arahan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah agar wabah ini tidak menyebar, agar memang betul kemampuan para tenaga medis. Terima kasih tenaga medis yang merelakan tidak hanya waktunya tapi juga jiwanya. Saya sangat sedih ada 5 tenaga medis yang kemudian kehilangan nyawa itu untuk menyelamatkan manusia. Mari kita bersama untuk bersama menyelamatkan aspek kemanusiaan dari COVID-19 ini, masyarakat, agar betul-betul mematuhi apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun di daerah-daerah. Kalau ini bisa segera wabah ini bisa kita cegah dan kita atasi, ya, kita minimalisir pewabahan ini, tentu saja dampaknya terhadap masyarakat, sehingga itu kawan-kawan ojek bisa segera kemudian bekerja kembali, di UMKM juga segera bekerja, para tenaga kerja segera bekerja kembali, dunia usaha segera kemudian pulih kembali dengan stimulus-stimulus fiskal tadi, kemudian juga perbankan juga itu bisa bekerja secara baik membantu itu, dan kami bersama berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah itu. Ayo kita memperkuat kerjasama ini, dan tentu saja tidak hanya dengan ikhtiar yang terus kita lakukan, juga dengan doa-doa kita. Tentu saja masyarakat, mari kita tingkatkan zikir kita, doa kita, kemudian juga sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Insya Allah dengan ikhtiar bersama, dengan doa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, akan kemudian bisa, insya Allah saya yakin itu, hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang tentu saja akan mengijabah doa-doa kita agar wabah yang memang sangat tidak kita harapkan ini tidak berdampak luas, ya, bisa kita atasi sehingga kita bisa segera menyelamatkan banyak manusia, menyelamatkan dunia usaha, menyelamatkan masyarakat, dan menyelamatkan ekonomi kita, termasuk juga menjaga stabilitas pasar, termasuk stabilitas nilai tukar rupiah. Barangkali itu yang ingin saya tambahkan. Sekarang kalau ada beberapa pertanyaan, monggo silahkan. Ini oke. Ini ada pertanyaan dari Trian, ya, investor Dele. Terima kasih Trian yang sudah menyampaikan